Ada ketua umum partai terpilih tahu-tahu menobatkan presiden jadi Raja Jawa. Nggak boleh saudara. Raja Jawa yang asli itu Sunan Hamengkubuwono yang ada di Yogyakarta, itu Raja Jawa. Orangnya sopan saudara, orangnya pinter, sopan, merakyat, dekat dengan masyarakat, keluarganya tidak sombong, anaknya di jalanan tetap naik angkot, tetap naik beca, nggak naik jet pribadi saudara. Itu Raja Jawa asli. Bukan yang ini si Firaun Jawa. Ingin saya pertanyakan kepada Habib Rizik, apakah Habib Rizik ini seorang tokoh agama atau provokator begitu? Karena yang nampak di mata kami Habib Rizik itu seorang provokator, bukan seorang tokoh agama. Itu yang pertama ya. Ayo, ayo ganyang fufu papa, ganyang fufu papa, sekarang juga semua. Ayo, Ayo ganyang fufu papa, ganyang fufu papa, sekarang juga lagi. ayo, ayo ganyang fufu papa, ganyang fufu papa, Sekarang juga fufu papa musuh demokrasi, fufu papa penyubur korupsi, fufu papa anak haram konstitusi, fufu papa cukuplah sampai di sini. Yang kedua, konon Habib itu adalah keturunan Nabi. Habib itu adalah cucu Nabi. Menjadi pertanyaan buat saya, apakah perilaku Nabi sama seperti Habib Rizik gitu, suka menimbulkan keonaran, suka menimbulkan huru hara, ya kan? Apakah perilaku Nabi Muhammad seperti itu? Saya yakin tidak begitu. Ada seruan tanggal 22 September, 4 hari lagi saudara, waspada, ada kelompok menamakan diri pasukan berani mati Jokowi. Mereka mengklaim ada 20.000 orang mau turun ke Jakarta, ke Patung Kuda dan lain tempatnya. Kita jangan usil, kita jangan ngeganggu. Silakan mereka mau demo, mau orasi, mau berteriak, itu hak mereka untuk menyampaikan pendapat, betul. Tapi jangan coba-coba bikin rusuh di Jakarta. Jangan coba-coba bakar-bakar halte saudara. Jangan coba-coba bakar-bakar pom bensin saudara. Jangan coba-coba bikin kerusuhan saudara. Saya minta dari malam hari ini semua umat Islam saudara, asah golok yang tajam saudara, asah aja golok yang tajam. Jangan keluar rumah, jangan. Kalau mereka demo damai tenang silakan, masuk Jakarta damai, keluar dari Jakarta tenang, betul. Tapi kalau mereka mau bikin huru hara di Jakarta, coba-coba ganggu keamanan, bakar-bakar halte, hei umat Islam, keluar dari rumahmu, bawa senjatamu, ganyang mereka, habisi di mana saja berada saudara. Takbir, 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 sallu ala nabi. Makanya Brigade 411 pimpinan Bang Cacang semua jawara, siapkan pasukannya. Laskar Islam, siapkan pasukannya. Kurang ajar saudara. Jokowi tinggal sebulan lagi lengser. Ada urusan apa mau kerahkan pasukan? Karena Jokowi ketakutan. Dia takut kalau dia lengser besok dia tangkap dan dipenjara saudara. Karena dia takut, dia pengen show of force, dia pengen tunjukkan kekuasaan. Nih gua punya pasukan, nih 20.000 orang siap mati. Siapa partai yang mau ngerjain gua? Siapa ormas yang mau menyerang gua? Kurang ajar. So jago, so hebat, so kuat. Maka saya himbaukan saudara, kalau anda ada yang ajak dari kelompok sana, walaupun dibayar, jangan mau turun saudara. Setuju? Ini bukan pasukan berani mati, pasukan cari mati. Ini pasukan cari. Nah kalau dia cari mati, kita kasih mati saudara. Setuju? Setuju? Nah maka itu jangan sampai nanti saya berangkat umroh saudara, tahu-tahu baru berapa hari di sana, di sini ada kejadian. Nggak boleh. Jadi umat Islam kalau ada yang datang nawarin dapat duit, yuk ikut demo damai, jangan percaya. Tanggal 22 September jangan percaya saudara. Ini PKI mau bangkit, dia mau tes on the water, dia mau tes saudara di tengah-tengah kita. Kira-kira dia punya kekuatan nggak untuk ganyang kita? Nih, kalau Anda mengaku sebagai keturunan Nabi, kalau Anda mengaku sebagai cucu Nabi, sesuaikanlah perilaku Anda dengan perilaku Nabi Muhammad, supaya orang itu jadi simpatik begitu. Jadi memandang Anda itu dengan hormat, bukan memandang Anda dengan kecemasan dan ketakutan gitu, karena Anda punya banyak pengikut lalu orang cemas dan takut terhadap Anda. Enggak begitu, saya rasa tidak seperti itu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di channel Mesjo Abisa. Pada kesempatan kali ini saya mau berbagi amarah dari pribumi dari timur ya, yang sangat mengkritik Habib Rizik Syihab karena perkataannya yang mengandung provokator. Yuk, seperti apa ceritanya? Langsung saja menuju ke videonya. Let's go. Habaib selalu berada paling depan untuk melawan komunis di negeri ini. Unyil. Kowe iki bengok-bengok lapo unyil. Kamu itu hanya seorang unyil, Rizik Syihab. Jangan teriak-teriak sok kemendel, sok jawara, sok berani. Ndak usahlah kamu teriak-teriak kayak gitu. Ndak kan saya takut, nggak ada kan orang Indonesia ini takut sama kamu. Karena kamu semakin kamu teriak-teriak, maka akan terciumlah bau busuk bangkai dari mulutmu. Kenapa? Para habaib siap terdepan melawan PKI di negeri ini. Pret, kutuku pret, entek benjret, Rizik Syihab, musuh Baklawi, tokoh PKI, ID Baklawi, tokoh PKI, Bak Rabah, Bak Abut sing ngebom-bom Borobudur, Baklawi, Sultan Hamid II pengkhianat, juga kaum Baklawi. Terus yang kamu katakan komunis itu siapa? Yang kamu bilang komunis itu siapa? Saya? Atau jangan-jangan kamu sendiri yang bos PKI hari ini? Jangan imamahmu serbanmu jadikan bungkus kamu tentang diri kamu sebenarnya. Siapa para habaib sebenarnya? Hati-hati kalian. Kalau kalian terpleset di negeri ini, leher kalian akan dipancung di negeri ini dengan sendirinya. Hati-hati kaum habaib hari ini. Jangan coba-coba memprovokasi anak negeri, anak bangsa ini. Kalau enggak, para habaib akan dipenggal seperti leluhur mereka, Aidit dan Musa dan yang lain-lainnya. Paham? Unyil. Ingin saya pertanyakan kepada Habib Rizik, apakah Habib Rizik ini seorang tokoh agama atau provokator begitu? Karena yang nampak di mata kami Habib Rizik itu seorang provokator, bukan seorang tokoh agama. Itu yang pertama ya. Yang kedua, konon Habib itu adalah keturunan Nabi. Habib itu adalah cucu Nabi. Menjadi pertanyaan buat saya, apakah perilaku Nabi sama seperti Habib Rizik gitu? Suka menimbulkan keonaran, suka menimbulkan huru-hara, ya kan? Apakah perilaku Nabi Muhammad seperti itu? Saya yakin tidak begitu. Nah, maksud saya begini, kalau Anda mengaku sebagai keturunan Nabi, kalau Anda mengaku sebagai cucu Nabi, sesuaikanlah perilaku Anda dengan perilaku Nabi Muhammad. Supaya orang itu jadi simpatik begitu. Jadi memandang Anda itu dengan hormat, bukan memandang Anda dengan kecemasan dan ketakutan gitu. Karena Anda punya banyak pengikut, lalu orang cemas dan takut terhadap Anda. Enggak begitu, saya rasa tidak seperti itu. Saya juga mempelajari sedikit tentang ilmu perbandingan agama. Dan saya sedikit mempelajari tentang cerita jalan hidup Nabi Muhammad begitu ya. Nabi Muhammad, dari kisah heroiknya Nabi Muhammad, saya tidak pernah mendengar cerita Nabi Muhammad itu memerangi orang di masa-masa damai. Itu nggak pernah ya. Nabi Muhammad itu kisah heroiknya justru lebih banyak terlihat di medan pertempuran. Nah, Indonesia ini negara merdeka, negara damai, negara berdaulat. Tidak ada perang di sini. Jangan menabuh genderang perang di negara merdeka, negara berdaulat, negara damai. Jangan ya, jangan. Indonesia ini negara merdeka, negara damai. Jangan Anda menabuh genderang perang di masa-masa damai. Kalau Anda ingin menunjukkan kehebatan Anda, pergilah Anda ke Suriah sana.
Pergilah Anda ke Timur Tengah sana, berperanglah melawan Israel. Jangan di sini. Indonesia negara damai, Indonesia negara merdeka, Indonesia negara berdaulat. Jangan Anda menabuh genderang perang di negara merdeka dan damai seperti Indonesia. Kalau Anda ingin menunjukkan kehebatan Anda, kejagoan Anda, pergilah Anda ke Timur Tengah sana. Berperanglah melawan Israel, jangan di sini. Jangan membuat kami, warga Nusantara asli, memandang seluruh kaum imigran itu dengan sentimen rasisme. Jangan. Kalau saya datangi satu tempat sebagai orang pendatang di sana, saya beradaptasi di sana. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Saya tidak menyombongkan diri di suatu daerah di mana saya sebagai orang pendatang di situ. Ini negara Indonesia, negara berbineka tunggal ika. Kami menghormati segala suku, ras, agama, dan golongan. Jangan sampai perilaku segelintir oknum membuat warga asli Nusantara memandang kalian dengan sentimen rasisme. Jangan. Apa urusan Anda dengan Jokowi? Apa urusan politik Anda? Seingat saya kemarin Anda bukan pendukung Pak Anies Baswedan. Lalu apa yang membuat Anda sakit hati? Ya? Lalu mengajak umat untuk menyanyikan yel-yel, fufu-fafa segala macam. Apa kepentingan politik Anda? Yel-yel yang Anda nyanyikan itu receh sekali itu. Sekelas seorang tokoh agama itu enggak begitulah. Dan yang terakhir, Bib, kalau Anda ingin menyerukan untuk ngasah golok, serukan saja kepada para pengikut Anda, ex-FPI gitu. Jangan serukan kepada umat Islam, karena Anda bukan pemimpin umat Islam di Indonesia. Habib Rizik, dengarkan, Anda bukan pemimpin umat Islam di Indonesia. Umat Islam di Indonesia punya ulama, punya kiai, punya menteri agama, dan lain-lain komplit. Anda bukan pemimpin umat Islam di Indonesia. Provokasi umat Islam di Indonesia. Tolong hargai tanah tumpah darah ini. Tolong hargai NKRI. Kalau Anda ada di NKRI sebagai pendatang, hargai, beradaptasilah Anda. Pelajarilah adab Nusantara. Jangan so menjadi warga negara istimewa di NKRI sini. Ini tanah kami, tanah leluhur kami. Nusantara milik kami, bukan milik orang Arab. Saya hormat kepada tokoh agama, tapi saya benci terhadap provokator seperti Habib Rizik. Ada ketua umum partai terpilih tahu-tahu menobatkan presiden jadi Raja Jawa. Nggak boleh, saudara. Raja Jawa yang asli itu Sunan Hamengkubuwono yang ada di Yogyakarta, itu Raja Jawa. Orangnya sopan, saudara. Orangnya pinter, sopan, merakyat, dekat dengan masyarakat, keluarganya tidak sombong. Anaknya di jalanan tetap naik angkot, tetap naik beca, nggak naik jet pribadi, saudara. Itu Raja Jawa asli. Bukan yang ini si Firaun Jawa. Rizik. Supaya Anda tahu, Pak Jokowi itu meskipun bukan Habib, tapi beliau pernah diizinkan untuk masuk dalam Ka'bah. Sedangkan Anda tidak pernah diizinkan untuk masuk dalam Ka'bah. Lalu sebenarnya siapa yang Firaun? Pak Jokowi itu meskipun bukan Habib, tapi ketika dicaci maki, difitnah, dihina, beliau tetap sabar. Kalaupun beliau tanggapi, maka beliau tanggapi dengan santai dan menyejukkan. Sedangkan Anda kalau ceramah selalu provokasi, hasut sana hasut sini, tidak pernah damai dan tidak pernah menyejukkan. Lalu sebenarnya siapa yang Firaun? Pak Jokowi itu meskipun bukan Habib, tapi beliau tetap setia dengan satu istri, yaitu Ibu Iriana. Sedangkan Anda suka chat mesum dengan Nona Firsa. Lalu sebenarnya siapa yang Firaun? Dari tingkah laku jelas-jelas menunjukkan bahwa Anda itu yang lebih dekat dengan Firaun. Jadi harusnya Anda sadar diri, bukan malah menunjuk orang lain, tapi semua jari mengarah pada Anda. Hei, yang kamu katain Firaun Jawa itu siapa? Siapa? Lah kalau kamu sendiri itu Firaun mana? Firaun Yaman kah? Enak aja udah tinggal hidup Indonesia, masih aja memecah belah, memprovokasi warga negara Indonesia. Yang anehnya di sana tuh pada ketawa-ketawa seakan menikmati, siapa sih orang ini? Apakah itu yang ngaku-ngaku sebagai keturunan Nabi itu? Namun nyatanya di Arab Saudi ada dideportasi, diusir dari Saudi. Masih untung diterima di Indonesia, kelakuannya masih saja kayak gitu, Boyo sadar, semakin tua kelakuannya masih malah semakin menjadi-jadi. Sadar diri, kenapa sih? Pertanyaannya, orang-orang yang seperti tadi itu, apakah dia itu termasuk antek-antek asing? Silakan jawab. Ayo ganyang fufu fafa,
Ganyang fufu fafa sekarang juga semua. Ayo, ayo ganyang fufu fafa, ganyang fufu fafa sekarang juga lagi. Ayo, ayo ganyang fufu fafa, ganyang fufu fafa sekarang juga. Fufu fafa musuh demokrasi, fufu fafa penyubur korupsi, fufu fafa anak haram konstitusi, fufu fafa cukuplah sampai di sini. Mau nanya, emang benar beliau itu turunan Nabi? Padahal Nabi tidak pernah menebar kebencian. Nih ya, pentingnya memilih guru yang berperilaku baik dan keilmuannya. Bukannya kebalik ya lagunya. Nih ya, yang benar lagunya, dengerin. Ayo, ayo Ganyang Habib Yaman, Ganyang Habib Yaman keluar NKRI. Itu yang bener lagunya. Salam NKRI, harga mati. Ada salah satu culture shock yang sangat bikin aku shock banget di Indonesia, dan sebenarnya hal itu lagi viral banget di Indonesia saat ini, yaitu tentang Habib-Habib. Banyak orang di Indonesia ini yang mengaku bahwa dia Habib dan keturunan Rasulullah. Padahal di negara-negara Arab nggak ada yang seperti itu. Nggak ada yang mengaku bahwa dia keturunan Rasulullah, dan nggak ada yang mengaku bahwa dia Habib. Karena nggak ada yang tahu bahwa dia keturunan Rasulullah atau enggak. Ya kita semua berharap bahwa kita dari umat Muhammad, keturunan Rasul. Kita semua berharap itu, tapi kita nggak tahu hal seperti itu. Nah, jadi di Indonesia ini yang mengaku bahwa dia Habib dan mengaku bahwa dia keturunan Rasulullah dihormati banget, dicium tangannya, diminum bekas mulutnya, diminta doanya, dan menjadikannya seperti wali. Gimana melakukan hal seperti itu? Dan kalau dia dikuburkan, kalau sudah meninggal dan dikuburkan, didatangi kuburannya, dihiasi kuburannya, ditaruh uang-uang di tempat kuburannya itu, diminta doanya seperti kalau dia wali beneran. Dan apa semua itu? Apa semua itu? Coba kalian pikirkan, kenapa kuburan Rasulullah sendiri dijaga banget dan tidak boleh orang yang mendekatinya? Kenapa? Karena nggak boleh melakukan seperti itu. Karena ya tahu bahwa banyak orang yang akan datang dan melakukan seperti itu. Padahal itu nggak boleh. Nggak boleh ada wali antara kita dan Tuhan. Coba kalian pikirkan kata-kata aku ini. Aku tahu banyak yang akan mau melawan aku, tapi semua kata-kata ini saya pengen banget menyampaikannya kepada saudara-saudaraku di Indonesia. Ada seruan tanggal 22 September, 4 hari lagi saudara. Waspada, ada kelompok menamakan diri pasukan berani mati Jokowi. Mereka mengklaim ada 20.000 orang mau turun ke Jakarta, ke Patung Kuda dan lain tempatnya. Kita jangan usil, kita jangan ngeganggu. Silakan mereka mau demo, mau orasi, mau berteriak, itu hak mereka untuk menyampaikan pendapat, betul. Tapi jangan coba-coba bikin rusuh di Jakarta. Jangan coba-coba bakar-bakar halte, saudara. Jangan coba-coba bakar-bakar pom bensin, saudara. Jangan coba-coba bikin kerusuhan, saudara. Saya minta dari malam hari ini, semua umat Islam, saudara, asah golok yang tajam. Saudara, asah aja golok yang tajam. Jangan keluar rumah, jangan. Kalau mereka demo damai, tenang, silakan. Masuk Jakarta damai, keluar dari Jakarta tenang, betul. Tapi kalau mereka mau bikin huru hara di Jakarta, coba-coba ganggu keamanan, bakar-bakar halte, hei umat Islam, keluar dari rumahmu, bawa senjatamu, ganyang mereka, habisi di mana saja berada, saudara. Takbir, takbir, takbir. Sallu ala Nabi. Makanya Brigade 411, pimpinan Bang Cacang semua jawara, siapkan pasukannya. Laskar Islam, siapkan pasukannya. Kurang ajar, saudara. Jokowi tinggal sebulan lagi lengser. Ada urusan apa mau kerahkan pasukan? Karena Jokowi ketakutan. Dia takut kalau dia lengser besok dia tangkap dan dipenjara, saudara. Karena dia takut, dia pengen show of force. Dia pengen tunjukkan kekuasaan. Nih, gua punya pasukan. Nih, 20.000 orang siap mati. Siapa partai yang mau ngerjain gua? Siapa ormas yang mau menyerang gua? Kurang ajar. So jago, so hebat, so kuat.
Maka saya himbaukan saudara, kalau anda ada yang ajak dari kelompok sana, walaupun dibayar, jangan mau turun saudara. Setuju? Ini bukan pasukan berani mati, pasukan cari mati. Ini pasukan cari. Nah kalau dia cari mati, kita kasih mati saudara. Setuju? Setuju? Nah maka itu jangan sampai nanti saya berangkat umroh, saudara tahu-tahu baru berapa hari di sana, di sini ada kejadian, nggak boleh. Jadi umat Islam kalau ada yang datang nawarin dapat duit, yuk ikut demo damai, jangan percaya. Tanggal 22 September jangan percaya saudara. Ini PKI mau bangkit, dia mau tes on the water, dia mau tes saudara di tengah-tengah kita. Kira-kira dia punya kekuatan nggak untuk ganyang kita? Untuk Rizik Syihab, beta mau tanya, sebenarnya Anda itu tokoh agama atau tokoh provokator? Kenapa beta tanya begitu? Karena sejak dulu hingga sekarang Anda itu selalu berisik dengan narasi-narasi provokasi. Lalu sebenarnya Anda itu tokoh agama atau bukan? Pasukan Berani Mati pembela Pak Jokowi itu hanya ingin mengadakan apel akbar sebagai bentuk komitmen terhadap Pak Jokowi bahwa rakyat yang inginkan kemajuan selalu mendukung Pak Jokowi. Lalu kenapa Anda pelintir dengan mengatakan bakar pom bensin, bakar halte dan segala macam? Apa Anda pikir pasukan Berani Mati pembela Pak Jokowi seperti pasukan Anda yang ketika demo tahun 2016 menjara minimarket? Pasukan Berani Mati pembela Pak Jokowi itu bukan seperti pasukan FPI yang suka arogan, bukan seperti para pendukung Anda yang selalu bikin rusuh. Jadi kalau mau himbau, maka himbau saja para penjilat Anda yang suka bikin rusuh sejak dulu hingga sekarang. Teriak-teriak PKI tapi diri sendiri mendukung HTI. Lalu apa bedanya diri Anda dengan PKI yang tidak suka terhadap Pancasila? Lucunya lagi Anda bilang Pak Jokowi ketakutan. Supaya Anda tahu Pak Jokowi itu tidak pernah takut dengan manusia-manusia pengecut macam Anda. Kenapa beta bilang begitu? Karena dengan Mama Rika hingga Papa Yuro saja Pak Jokowi tidak takut. Lalu apalagi hadapi manusia pengecut macam Anda yang gara-gara chat mesum saja lari ke Arab Saudi. Jangan sampai Pak Jokowi cuman batuk Anda kembali masuk dalam penjara jadi bicara itu jangan macam orang telan mikrofon. Hasut rakyat untuk asa golok, hasut rakyat untuk gayang pasukan Berani Mati pembela Pak Jokowi tapi diri sendiri mau kabur ke Arab Saudi dengan alasan umroh. Kan cemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin teman-teman semuanya. Alhamdulillah bertemu kembali. Maaf sebelumnya ya kalau video saya ini nggak sinkron. Memang beberapa hari ini nggak tahu nih HP saya kayaknya lagi error. Alhamdulillah teman-teman bisa berjumpa kembali. Saya Budi Budindu dari Tuban, Jawa Timur. Masih ada yang tanya ya, akun yang lama kemana Mbak? Akun yang lama sudah saya nonaktifkan. Jadi saya ganti yang baru. Sekarang jadi Bude Budendut ya. Kalau yang dulu namanya Siti Aisyah begitu. Teman-teman semuanya masih permasalahan perkabiban ya. Perkabiban ini semakin hari semakin seru, semakin hari semakin seram dan semakin hari semakin saru. Dunia perkabiban. Masya Allah ya, dengan terbongkarnya nasab mereka tidak ada ketersambungan ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, yang sudah disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin itu ya. Semakin banyak yang mengkaji, semakin banyak yang ngerti, semakin banyak yang paham. Dan ini harus semakin viral, semakin viral, semakin viral. Semakin viral, semakin bagus, semakin bagus, semakin bagus. Dunia harus tahu bahwa di Indonesia itu ada yang pernah mengaku sebagai dzurriyyah Nabi tapi dimintain buktinya marah-marah nih. Mana nih Om? Buktinya Om, mana Om ya. Dunia perhabiban sedang tidak baik-baik saja ya. Masya Allah banyak terbongkar dari mereka itu ya. Masya Allah yang akhir-akhir ini semakin terang benerang ya. Siapa sebenarnya mereka ya. Apalagi yang baru-baru ini ya, yang masalahnya peranjangan. Masya Allah ya Allah ya Allah. Terus masalah pembongkaran makam-makam palsu, pembelokan sejarah begitu ya. Pokoknya wakeh lah ya
Di dunia perkabiban itu banyak hal yang tidak baik-baik saja ya. Makanya ketika ada yang orang, ya ini masalah yang aku zuriyah Nabi itu ya. Makanya ketika ada yang punya perumpamaan begini, saya setuju begini. Ada orang yang kesana kesini, ke situ ke situ, kesini ke sono, dia mengaku punya emas, ya umpama begitu ya. Banyak orang yang percaya memang awalnya gitu. Kemudian dibawalah emas itu ke toko emas, mau dijual ya. Setelah itu toko emasnya melihat nih emasnya, dilihat keadaan emasnya itu ini gimana. Kemudian dilihat lagi nih, mana surat-suratnya? Oh ini, suratnya dilihat lagi. Suratnya kayak kurang meyakinkan ini, emasnya kurang meyakinkan gitu. Terus kemudian mau dijual, ya udah ya Pak gitu. Saya tes dulu kayak gitu ya. Apa sih nek ngarani saiki ya? Saya tes dulu ya Pak gitu emasnya. Oh dia marah-marah saudari. Dia marah-marah saudari. Ini mas asli nih ya. Ini dari dulu nih. Ini mas asli, banyak orang yang percaya kalau ini mas asli gitu. Ini warisan dari leluhur kami ini. Kenapa mau dites gitu? Gitu. Yang punya emas malah ketawa lah. Yang punya emas malah ketawa, dicaci, dimaki, dihina yang punya toko emas. Aneh kan? Aneh kan? Dia mau menjual emas ya. Toko emasnya sudah lihat nih, emasnya sudah dilihat. Dilihat surat-suratnya ya, kayak meragukan lah. Ya udahlah mau dites dulu. Marah-marah dia. Dia marah-marah. Gimana sih ya? Malah mencaci, menghina ya yang punya toko emas. Ayo. Dia malah keluar dari toko emas, dibawalah emasnya itu ya. Dibawalah emasnya itu. Dan surat-suratnya dibawa ya. Teriak-teriak di luar. Ini emas asli ini. Ini emas warisan dari leluhur kami ini. Diberitahu tidak percaya, ini mas asli mau saya jual gitu kan. Kemana-mana bilang ini mas asli gitu ya. Ada yang percaya dan ada yang tidak. Ya kemudian toko emasnya dihina, dicaci ya, Dan ini gimana? Malah yang punya toko itu punya gini, loh kok aneh? Dia kan mau jual emas gitu loh. Kenapa marah-marah? Saya juga gak mau rugi dong kan begitu. Saya nggak mau rugi dong kan begitu ceritanya. Umpama begitu. Saya kan nggak mau rugi, ya harus dites dulu keasliannya, surat-suratnya kan dilihat dulu, dites dulu keasliannya kan begitu. Wow, di luar malah marah-marah itu ya. Oh, saya mau jual ini mas, ini warisan nih dari leluhur saya, ini asli ini ya. Malah marah-marah. Malah marah-marah. Coba kalau dengan begini ya, saya mau tanya sama teman-teman ya. Teman-teman itu lebih memihak ke yang punya toko emas apa yang ke orang yang mau jual emas? Coba ya. Kalau saya ya pasti memihak yang punya toko emas gitu. Ya kan gitu. Ya seperti ini juga, mengaku zuriyah Nabi ya, mana buktinya om, kan begitu. Malah yang meminta bukti dimarahin. Gimana sih? Kan dia sendiri tuh yang aku punya, dia sendiri kan yang aku sebagai zuriyah Nabi. Mana buktinya om gitu. Seperti halnya saya punya emas ini dari leluhur aneh nih. Ya. Ini warisan dari leluhur aneh nih. Dijual ya akhirnya ya. Mau dites keasliannya, marah-marah, malah menghina-hina yang punya toko emas ya. Seperti itulah. Saya setuju dengan analogi itu ya. Pas sekali itu. Kalau kalian gimana? Memilih yang mana? Berpihak ke yang punya toko emas apa berpihak yang meminta yang jual emas? Gimana? Kalau aku memilih yang punya toko emas. Itu aja ya teman-teman, sedikit bincang-bincang. Saya setuju sekali kalau ada orang yang menganalogikan seperti itu, saya setuju sekali. Masuk akal sih, bagus. Bagus ya. Terima kasih ya teman-teman semuanya, terima kasih. Kalau dulu ya
ngaku-ngaku zuriat Nabi, banyak yang percaya dulu. Tapi sekarang zaman sekarang kan bukan zaman yang zaman dahulu kan bukan zaman sekarang ya. Zaman dahulu bukanlah yang sekarang kan begitu. Semuanya tuh sekarang bukti dan bukti, Mas Bro. Zaman sekarang itu nggak bisa cuma aku itu nggak bisa. Semuanya butuh bukti. Apapun itu butuh bukti sekarang ya. Oke, Mas Bro. Kualat tahu. Kualat tahu. Sampai keselak ya. Jadi gitu ya teman-teman, sedikit kita bincang-bincang hari ini ya. Semoga ada manfaatnya ya. Di sini kita tidak menjatuhkan, tidak saling kemudian menasehati, tidak, kita sama-sama begitu loh ya. Apalagi saya yang baru-baru aja ikut-ikutan seperti ini. Ya, terima kasih teman-teman semuanya ya. Oh, yang ngomong kudungnya ganti ya. Ini pasti ada nanti yang bilang begitu. Ya orang itu aja gitu. Wong saya itu nggak jualan kudung kok. Dikomentari ya kudungnya ya. Karena aku ya ora dodolan rai, ora dodolan kudung. Masalahnya apa? Yang penting kan sudah bisa menutup aurat ya teman-teman semuanya. Terima kasih ya. Semoga obrolan hari ini, bincang-bincang hari ini teman-teman, semoga video hari ini ada manfaat yang bisa diambil ya teman-teman. Terima kasih. Selamat berapa saja. Semoga Allah meridhoi ya. Yang penting yang baik ya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada ketua umum partai terpilih tahu-tahu menobatkan presiden jadi Raja Jawa. Nggak boleh saudara. Raja Jawa yang asli itu Sunan Hamengkubuwono yang ada di Yogyakarta, itu Raja Jawa. Orangnya sopan saudara. Orangnya pinter, sopan, merakyat, dekat dengan masyarakat, keluarganya tidak sombong. Anaknya di jalanan tetap naik angkot, tetap naik beca, nggak naik jet pribadi saudara. Itu Raja Jawa asli. Bukan yang ini si Firaun Jawa. Ayo ganyang fufu fafa sekarang juga semua. Ayo ganyang fufu fafa sekarang juga lagi. Ayo ganyang fufu fafa sekarang juga. Fufu fafa musuh demokrasi, fufu fafa penyubur korupsi, fufu fafa anak haram konstitusi, fufu fafa cukuplah sampai di sini. Ada seruan tanggal 22 September, 4 hari lagi saudara. Waspada, ada kelompok menamakan diri pasukan berani mati Jokowi. Mereka mengklaim ada 20.000 orang mau turun ke Jakarta, ke Patung Kuda dan lain tempatnya. Kita jangan usil, kita jangan ngeganggu. Silakan mereka mau demo, mau orasi, mau berteriak, itu hak mereka untuk menyampaikan pendapat, betul. Tapi jangan coba-coba bikin rusuh di Jakarta. Jangan coba-coba bakar-bakar halte saudara. Jangan coba-coba bakar-bakar pom bensin saudara. Jangan coba-coba bikin kerusuhan saudara. Saya minta dari malam hari ini semua umat Islam, saudara, asah golok yang tajam. Saudara asah aja golok yang tajam. Jangan keluar rumah, jangan. Kalau mereka demo damai tenang silakan. Masuk Jakarta damai, keluar dari Jakarta tenang, betul. Tapi kalau mereka mau bikin huru hara di Jakarta, coba-coba ganggu keamanan, bakar-bakar halte, hei umat Islam, keluar dari rumahmu, bawa senjatamu, ganyang mereka, habisi di mana saja berada saudara. Takbir, 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 sallu ala nabi. Makanya Brigade 411, pimpinan Bang Cacang semua jawara, siapkan pasukannya. Laskar Islam, siapkan pasukannya. Kurang ajar saudara. Jokowi tinggal sebulan lagi lengser. Ada urusan apa mau kerahkan pasukan? Karena Jokowi ketakutan. Dia takut kalau dia lengser besok dia tangkap dan dipenjara saudara. Karena dia takut, dia pengen show of force. Dia pengen tunjukkan kekuasaan. Nih, gua punya pasukan. Nih, 20.000 orang siap mati. Siapa partai yang mau ngerjain gua? Siapa ormas yang mau menyerang gua? Kurang ajar. So jago, so hebat, so kuat. Maka saya himbaukan saudara, kalau anda ada yang ajak dari kelompok sana, walaupun dibayar, jangan mau turun saudara. Setuju? Ini bukan pasukan berani mati, pasukan hari mati.
Ini pasukan cari. Nah kalau dia cari mati, kita kasih mati sudah. Setuju? Setuju. Nah maka itu jangan sampai nanti saya berangkat umroh, saudara tahu-tahu baru berapa hari di sana, di sini ada kejadian, nggak boleh. Jadi umat Islam kalau ada yang datang nawarin dapat duit, yuk ikut demo damai, jangan percaya. Tanggal 22 September jangan percaya, saudara. Ini PKI mau bangkit, dia mau tes on the water, dia mau tes saudara di tengah-tengah kita. Kira-kira dia punya kekuatan nggak untuk ganyang kita? Jadi itu ya teman-teman, ya, seorang pribumi dari timur ini yang sangat menyala, mengkritik terhadap pidato-pidato Habib Rizik Syihab ya, yang mana menurut beliau pidato Habib Rizik Syihab ini mengandung provokatif ya gitu ya teman-teman. Jadi setiap berceramah Habib Rizik ini selalu mengajak untuk apalah inilah itulah, jadi dikomentari oleh masyarakat pribumi dari timur ini ya teman-teman. Jadi masyarakat pribumi ini tidak terima dengan pernyataan-pernyataannya Habib Rizik tidak dalam tiap pidatonya ya, karena menurut si pribumi ini mengandung setiap ceramahnya itu mengandung adu domba gitu ya. Jadi tidak pantas dan tidak layak dianggap sebagai imam besar, dianggap sebagai pemimpin itu kalau ceramahnya seperti itu tidak layak. Ini menurut dari orang pribumi dari timur ini ya teman-teman. Oke, terima kasih buat semuanya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, comment, share, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.